Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Dr. Andos Muhammad Saleh MPD dan dosen mitra mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Asr Ismail SPD MPD dan teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kepada kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai problematika bahasa Indonesia, yaitu perkembangan bahasa Indonesia di era globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrini dengan nomor induk mahasiswa 230207602003, program studi D4 Tata Boga, Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang mengenai materi saya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Sejak tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia secara resmi menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Perkembangan bahasa Indonesia secara signifikan terjadi dalam era globalisasi. Perkembangan bahasa Indonesia dalam konteks globalisasi memainkan peran penting dalam menjaga identitas bangsa serta memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi di tingkat internasional. Globalisasi merupakan keadaan saling ketergantungan antara individu dan negara yang menimbulkan hubungan sosial menjadi lebih intens. Dengan adanya globalisasi, persebaran ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sampai aspek-aspek kehidupan antar negara semakin berkembang luas dan tak terbatas. Hal ini membawa konsekuensi yang besar dalam berbagai aspek kehidupan termasuk bahasa. Era globalisasi merupakan tantangan bagi bahasa Indonesia untuk dapat mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang sangat rumit. Untuk itu, bahasa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam masalah jati diri bangsa yang diperlihatkan melalui jati diri bahasa. Jati diri bahasa Indonesia memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sederhana. Tata bahasanya mempunyai sistem sederhana, mudah dipelajari dan tidak rumit. Selanjutnya, perubahan bahasa Indonesia. Perubahan bahasa Indonesia terjadi karena persentuhan bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Terjadi kontak antara dua bahasa dan kontak ini berpengaruh secara timbal balik. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Di mana-mana bahasa Indonesia mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa daerah dan asing. Pengaruh itu ada yang positif namun ada juga yang negatif. Positif kalau tidak mengganggu bahasa yang dipengaruhinya, dan bahasa yang seperti itu terutama penyerapan kata dengan makna tertentu yang memperkaya bahasa penyerap. Contohnya kata-kata seperti lumayan, lestari, mantap, mumpung, malena, tabrak dari dialek Jawa, berfoya-foya, baku hantam, baku tembak dari dialek Manado, hebona dari Sulsel, dan masih banyak lagi contoh yang lain. Yang disebut pengaruh adalah segala sesuatu yang menjadi penyebab sehingga sesuatu yang lain, benda, orang, dan sebagainya berubah dari yang aslinya. Jadi bahasa Indonesia berubah, tidak lagi seperti bentuk asalnya karena pengaruh yang datang dari luar. Pengaruh dalam bahasa dapat kita perinci antara lain sebagai berikut. Pertama, pengambilan, pengumutan, peminjaman kata atau kosakata. Kata yang diambil dari bahasa lain itu biasa disebut kata pungut atau kata pinjaman. Dalam istilah Inggrisnya dinamakan lot word. Kedua, pengambilan unsur bahasa seperti afiks, imbuhan, awalan, akhiran, dan sisipan. Ketiga, peniruan bentuk bahasa berupa struktur kata dan kalimat. Keempat, penerjemahan, pemadanan, dan pengindonesiaan istilah. Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi di dalam kehidupan kita, akan berdampak juga pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya
dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era globalisasi itu, dan bangsa Indonesia harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung memperkaya kehasilan bahasa Indonesia. Adapun dampak positifnya itu, bahasa Indonesia mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti ada beberapa universitas di luar negeri yang mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia karena menurut mereka negeri kita ini adalah negeri yang subur dan kaya raya, yang mempunyai bermacam-macam budaya dan flora, fauna, dan serta potensi-potensi lainnya. Dampak negatif, masyarakat Indonesia tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumtif dan penasaran serta suka dengan hal baru, terutama sekali dengan adanya berbagai perubahan pada berbagai peralatan elektronik. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap pola berpikir masyarakat. Selanjutnya, kesimpulan. Tanggung jawab terhadap perkembangan bahasa Indonesia terletak di tangan pemakai bahasa Indonesia sendiri, baik buruknya, maju mundurnya, dan teratur tidaknya bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab setiap orang yang mengaku sebagai warga negara Indonesia yang baik. Setiap warga negara Indonesia harus bersama-sama berperan serta dalam membina dan mengembangkan bahasa Indonesia itu ke arah yang positif. Usaha-usaha ini antara lain dengan meningkatkan kedisiplinan berbahasa Indonesia pada era globalisasi ini yang sangat ketat dengan persaingan di segala sektor kehidupan. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.